Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teguh Wibowo selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran kimia beserta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Ladin Hikmah Jimat Hapsari, NIM 190807629 dari kelas Pendidikan Kimia 4B. Nah, saya di sini akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran kimia berbasis video animasi dan game edukasi. Sebelumnya teman-teman, di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama yaitu wanita yang menggunakan jilbab berwarna coklat, itu saya. Dan di sebelah saya yaitu wanita yang menggunakan jilbab berwarna pink, dia adalah Feby. Nah, Feby ini adalah karakter unik yang saya ciptakan untuk membantu saya dalam membuat video animasi. Oke, langsung saja ya. Yang pertama yaitu ada pengenalan produk. Video animasi merupakan media yang menyenangkan bagi siswa serta mampu meningkatkan pemahaman siswa. Video animasi juga mampu menarik perhatian siswa dan merangsang motivasi belajar agar menjadi lebih baik. Siswa juga dapat memahami serta mencerna materi yang telah disampaikan dengan lebih mudah, sehingga akan berpengaruh pada tingkat prestasinya. Media video animasi juga dapat memperkuat ingatan karena adanya visual yang menarik sehingga menumbuhkan minat siswa dalam belajar. Nah, produk yang saya buat yaitu berupa video animasi yang di dalamnya ini berisi materi pelajaran kimia beserta contoh soalnya yang didukung dengan gambar-gambar yang unik, gerakan, serta musik yang asyik. Nah, dalam video animasi buatan saya ini terdapat karakter yang unik. Karakter yang saya maksud itu Feby tadi ya teman-teman. Kemudian video ini bersifat funny atau menyenangkan sehingga tidak membosankan. Jadi konsepnya itu serasa seperti teman sebaya, tidak begitu formal. Selanjutnya yaitu alasan pemilihan produk. Nah, alasan kenapa saya memilih produk berupa video animasi, yang pertama karena sistem pembelajaran sedang berlangsung secara online akibat pandemi. Yang kedua, memudahkan siswa dalam memahami isi materi pelajaran. Yang ketiga, memberikan sudut pandang yang baru terkait sistem pembelajaran formal menjadi funny. Kalau sebelumnya guru-guru itu menerangkan dengan PPT saja atau rekaman PPT, atau rekaman gurunya yang sedang menerangkan, nah itu akan lebih tegang dan membosankan. Tapi jika diganti dengan video animasi, ada kemungkinan pembelajaran akan menjadi funny atau menyenangkan. Yang keempat yaitu memudahkan siswa agar lebih fokus. Dan yang terakhir yaitu menarik perhatian siswa. Kemudian ada tujuan dari produk. Nah, tujuan dari video animasi ini yang pertama, mampu mempermudah sistem belajar mengajar. Jadi guru mudah, murid pun juga mudah. Yang kedua, meningkatkan fokus dan rasa tertarik siswa terhadap pembelajaran. Nah, jadi kan terkadang siswa itu ada yang ngobrol sendiri atau bahkan tidur. Ketika diberikan video animasi, harapannya akan meningkatkan fokus mereka terhadap pembelajaran. Yang ketiga yaitu memudahkan daya ingat siswa terhadap materi pelajaran. Terkadang ada beberapa anak yang mereka itu punya kelebihan dalam audionya atau dalam visualnya. Nah, video animasi ini akan membantu mereka dalam mempermudah pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada cara pembuatan produk. Nah, cara pembuatan video animasi ini yaitu khusus untuk yang karakter unik tadi yang bernama Feby, itu bisa dibuat menggunakan aplikasi Zepeto. Nah, aplikasi Zepeto ini bisa diinstal di Play Store. Nih ya, untuk gambarnya bisa dilihat. Kemudian untuk editnya menggunakan aplikasi KineMaster yang Pro. Kenapa harus yang Pro? Karena biar nggak ada watermarknya. Lalu, gambar-gambar yang ada di video animasi yang digunakan sebagai background itu bisa di-download melalui aplikasi Pinterest. Kenapa kok nggak di Google? Karena kalau di Google gambarnya pecah,
Jadi saya menggunakan aplikasi Pinterest supaya gambarnya lebih bening. Kemudian diberikan musik dan rekaman suara dari materi pelajaran. Tentunya rekaman suara saya ya teman-teman. Lalu setelah diedit, setelah dikonvert menjadi video, kemudian videonya itu dikompres menggunakan aplikasi Panda Video Compress. Nah, kenapa kok harus dikompres? Karena biar kapasitasnya itu tidak terlalu besar, sehingga siswa itu tidak kehabisan begitu banyak kuotanya. Nah, apakah kalau dikompres itu nanti gambarnya akan pecah-pecah? Tidak ya teman-teman. Saya sudah coba. Kalau teman-teman nggak percaya bisa dicek aja nanti di video animasinya. Untuk gambarnya tidak pecah. Dan kapasitasnya juga tidak lebih dari 50 MB sehingga kuota siswa akan lebih irit tentunya daripada ketika kita Google Meet atau Zoom itu kan bisa lebih dari 100 MB bahkan sampai 300 atau 600 MB. Nah, kemudian ada cara penggunaan produk. Cara penggunaannya mudah sekali ya, karena ini kan bentuknya video animasi. Jadi nanti akan di-up di YouTube. Kenapa harus di YouTube? Karena biar bisa diakses untuk semua orang. Jadi cara penggunaannya hanya dengan menekan link YouTube tersebut, kemudian ditonton video animasinya sampai selesai, diamati dan difahami. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dari produk. Kelebihan video animasi ini yang pertama bisa meningkatkan fokus, daya tarik, dan daya ingat siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, memudahkan siswa dalam memahami isi materi pelajaran. Yang ketiga, merangsang semangat dan motivasi siswa dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu merasa sistem pembelajaran menjadi funny dan tidak membosankan. Kemudian ada kekurangan dari produk. Nah, sejauh ini saya hanya menemukan 2 kekurangan. Yang pertama yaitu menghambat siswa yang terkendala sinyal. Tentunya ini berlaku untuk seluruh media, tidak hanya video animasi. Karena dalam kondisi yang daring seperti ini, siapapun yang terkendala sinyal pasti akan terhambat. Yang kedua yaitu fokus siswa menjadi terpecah. Nah, padahal tadi di awal saya bilang kalau ini dapat meningkatkan fokus siswa. Nah, yang saya maksud fokus menjadi terpecah itu seperti ini. Ketika siswa sudah fokus, tidak ngobrol dengan temannya, tidak tidur, tapi fokus memperhatikan video animasi, nah fokusnya itu bisa terpecah karena dalam video animasi tersebut terdapat karakter unik tadi. Jadi meskipun telinganya mendengarkan penjelasan mengenai materi pembelajaran, tapi bisa saja dia tidak mengamati tulisan dari materi pembelajaran. Bisa saja dia mengamati karakter tadi, karakter yang unik yang bernama Feby tadi. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah menonton video animasi yang saya buat. Nah, teman-teman bisa tonton videonya dengan mengeklik link yang ada di deskripsi di video ini ya. Teman-teman bisa buka deskripsinya. Nah, di situ ada link video. Bisa ya teman-teman pencet, akan langsung menuju ke video animasi yang saya buat. Kurang lebih di sana itu waktunya 10 menit. Nanti setelah menonton bisa kembali lagi ke sini ya. Terima kasih. Nah, itu tadi terkait video animasi. Selanjutnya yaitu kita beralih ke game edukasi kimia. Selain menggunakan media video animasi, ketika proses atau di luar jam pembelajaran, juga bisa menggunakan game edukasi. Nah, game edukasi ini bisa di-download melalui Play Store. Di situ banyak banget pilihannya, tinggal dipilih aja. Gamenya mau yang seperti apa modelnya itu banyak sekali pilihannya. Nah, game ini hanya bersifat pendukung saja. Jadi tetap yang utama, media yang utama itu video animasi. Nah, game ini bisa dimainkan secara online ataupun offline. Jadi tidak berpengaruh terhadap kuota siswa ya. Game ini hanya berpengaruh pada baterai.
dan juga kapasitas ruang penyimpanan. Kemudian, membantu siswa dalam mengingat materi pembelajaran. Nah, namanya juga game edukasi, pasti di dalamnya kan berisi tentang edukasi kimia. Tentunya ini sangat membantu siswa dalam mengingat materi pembelajaran. Nah, berikut ini ada contoh game edukasi kimia yang udah saya install di handphone saya, yaitu ada Chemistry Lab Compounds Game. Jadi bentuknya kayak gini ya teman-teman. Ada klasik, covalent bonds, molecular marker, dan balance equation. Nah, klasik ini permainannya yaitu kita disuruh membuat larutan dari senyawa yang udah disebutkan di atasnya itu. Untuk yang covalent bond, kita disuruh membuat ikatan kovalen. Kemudian untuk yang molecular marker, itu kita disuruh menyusun suatu senyawa. Dan yang balance equation itu disuruh menyeimbangkan atau menyetarakan suatu reaksi. Nah, jadi kesimpulannya adalah media pembelajaran kimia yang efektif diterapkan secara online atau daring selama masa pandemi ini, salah satunya melalui video animasi. Karena konsepnya yaitu dengan menggabungkan antara materi, audio, dan visual yang unik dan asyik, sehingga dapat menarik perhatian siswa serta menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu, game edukasi kimia juga dapat mendukung proses pembelajaran. Dengan bermain game ini, siswa dapat mengingat materi pelajaran. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Saya Ladunik Majemah Tapsari, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.